Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dafa Anugrah dengan NIM 250600082, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sistem penilaian karyawan untuk diajukan pada proyek akhir mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Ridho Putra, SPD, MPDT. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi sistem penilaian karyawan. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana kinerja karyawan dinilai secara objektif dan terstruktur. Di dalam video ini, tidak hanya mempelajari konsep dasarnya, tetapi juga akan melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan ke dalam program coding, mulai dari proses input data karyawan, penentuan bobot penilaian, hingga perhitungan nilai akhir yang dilakukan secara otomatis oleh program. Baik, langsung saja kita akan mulai kepada pembelajarannya. Pertama, buat kelas karyawan dengan indentasi 0. Ini adalah blueprint utama program kita. Selanjutnya, khusus metode init atau konstruktor dipanggil otomatis saat buat objek baru. Terima 4 parameter penting, yaitu nama, nilai kerja, nilai disiplin, serta nilai kehadiran. Lalu, simpan ke atribut instance pakai self nama sama dengan nama. Selanjutnya, self nilai kerja sama dengan nilai kerja, dan seterusnya. Di sini kita terdapat 4 self, yaitu selanjutnya nilai disiplin sama dengan nilai disiplin, dan yang terakhir adalah self nilai kehadiran sama dengan nilai kehadiran. Sekarang yaitu metode hitung nilai akhir dengan indentasi di dalam kelas. Metode ini encapsulate logika perhitungan. Ini adalah prinsip OOP yang bagus. Kemudian buatlah variabel lokal nilai akhir sama dengan rumus bobot. Di sini self nilai kerja dikali dengan 0,5 atau 50%. Ini adalah bobot terbesar karena kerja adalah sifat yang paling krusial dalam perusahaan. Ditambah dengan self nilai disiplin yang dikali dengan 0,3 atau setara dengan 30%. Kemudian ditambah dengan nilai kehadiran yang dikali dengan 0,2 atau setara dengan 20%. Setelah semuanya sudah dengan total 100%. Kemudian return nilai akhir. Hasil dikembalikan, bisa dipanggil kapan saja tanpa hitung ulang. Masuk pada metode kategori nilai, ini adalah logika klasifikasi. Metode kategori nilai ini inti keputusan HR. Langkah selanjutnya yaitu membuat self hitung nilai akhir. Ini adalah untuk mendapatkan nilai akhir terkini. Langkah selanjutnya yaitu struktur if-elif cascading. Ini adalah hasil input yang keluar per kategori yang didapat oleh karyawan. Yang pertama, if nilai akhir besar dari 85, yaitu dengan kategori sangat baik dan layak mendapatkan kenaikan atau bonus. Ini bisa untuk dijadikan sebagai rekomendasi promosi karyawan. Dan untuk kategori selanjutnya yaitu elif besar dari 70. Ini adalah kategori kedua, yaitu baik, perlu apresiasi dan pengembangan. Ini adalah untuk karyawan yang mendapatkan poin dengan terbesar kedua, yaitu karyawan yang bisa tergolong solid tetapi perlu motivasi. Dan untuk kategori selanjutnya yaitu elif besar dari 50. Ini adalah karyawan yang mendapatkan poin kategori yang cukup tetapi perlu pembinaan dan pelatihan. Karyawan seperti ini memiliki potensi tetapi tetap butuh bimbingan. Sedangkan untuk karyawan yang mendapatkan nilai di bawah 50 itu mendapatkan kategori yang kurang serta perlu pengawasan yang ketat. Itu adalah kategori yang akan keluar pada hasil nantinya. Selanjutnya fungsi print data. Ini adalah format untuk output. Buat fungsi helper dev print data dalam kurung K
di luar kelas menerima objek karyawan sebagai parameter K. Ini bersifat fleksibel. Selanjutnya yaitu print f-string modern yang berisi f nama yang dalam kurung kerawal ada k titik nama. Ini adalah untuk akses atribut nama. Kemudian ada f nilai akhir dalam kurung k titik hitung nilai akhir. Ini adalah untuk panggil metode objek. Selanjutnya yaitu f kategori yang dalam kurung kerawal k titik kategori nilai. Ini adalah otomatis kategori. Terakhir print dalam kurung strip yang ada dalam tanda kutip dikali 40. Ini berarti garis pemisah 40 karakter. Bikin output seperti laporan profesional, mudah dibedakan antar karyawan. Lanjut pada bagian eksekusi utama. Tanda pagar bagian input dengan perulangan. Ini berarti kita tidak perlu memasukkan manual seperti mengacak-acak kode kembali. Daftar karyawan sama dengan tanda kurung. Ini berarti list kosong untuk simpan semua objek karyawan. Selanjutnya masukkan pada kode jumlah sama dengan input, kemudian dalam kurung serta dalam tanda kutip yaitu masukkan jumlah karyawan. Ini adalah konversi string ke integer. User tentukan berapa data karyawan yang akan dimasukkan. Loop for i in range atau dalam kurung jumlah. Ini adalah iterasi dinamis. Print f garis miring n input data karyawan k yang dalam kurung ada i tambah 1, f string dengan escape newline nomor urut mulai 1 pakai i tambah 1. Kemudian input bertahap yang berisikan nama sama dengan input dalam kurung serta dalam tanda kutip nama, lalu 3 float input, nilai kerja, nilai disiplin, nilai kehadiran. Ini adalah validasi numerik otomatis. Buatlah objek K sama dengan karyawan dalam kurung nama, nilai kerja, nilai disiplin, nilai kehadiran. Kemudian tambahkan ke list akhir yaitu daftar garis bawah karyawan appended dalam kurung K. Lalu untuk output final yaitu buat print header garis miring n sama dengan hasil penilaian karyawan dengan newline untuk spacing yang bagus. Loop penutup for k-in daftar karyawan. Ini iterasi setiap objek di list. Panggil print data dalam kurung K yang berarti fungsi helper akan bekerja otomatis. Ini adalah bentuk keseluruhan kode. Kemudian jalankan dan masukkan jumlah karyawannya. Kemudian masukkan data karyawan yang pertama dengan contoh nama Budi, nilai kerja 80, nilai disiplin 60, nilai kehadiran 100. Lalu masukkan data karyawan kedua dengan nama Dava, nilai kerja 80, nilai disiplin 80, nilai kehadiran 90. Kemudian masukkan data karyawan yang terakhir yaitu data karyawan ketiga dengan nama Ninit, nilai kerja 50, nilai disiplin 50, nilai kehadiran 50. Setelah data telah berhasil dimasukkan, maka keluarlah hasil akhir penilaian karyawan dengan nama Budi, nilai akhir 78,0, kategori baik, perlu apresiasi dan pengembangan. Serta untuk yang kedua dengan nama karyawan Dava, nilai akhir 82,0, kategori baik, perlu apresiasi dan pengembangan. Untuk nama terakhir karyawan terakhir yaitu dengan nama Ninit, nilai akhir 50,0, kategori cukup, perlu pengembangan dan pelatihan. Ini membuktikan bahwa kita mendapatkan hasil tanpa perlu melakukan pengubahan kode dan mendapatkan hasil yang maksimal. Inilah keseluruhan hasil dan kode program yang telah kita buat selama video pembelajaran tadi. Demikian video pembelajaran saya mengenai program sistem penilaian karyawan. Semoga bermanfaat. Saya M. Dava Anugrah mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.